Jadi Kelsen ini adalah mengikuti mazhab Neo-Kantian ya. Jadi dia ini bertolak dari pendapatkan tentang bentuk dan materi. Nah, dia membedakan antara yang ada, sen dan yang harus. Itu perdebatan itu selalu ada antara ada ya dalam tanda petik dan seharusnya gimana sebagai unsur dari pengetahuan manusia tentang sein atau apa yang ada ya berhubungan dengan alam dan fakta yang seluruhnya dikuasai oleh rumus sebab akibat. Sedangkan bidang solen ya, justru berkaitan kehidupan yang manusia yang dikuasai kebebasan dan tanggung jawab. Jadi artinya solen itu apa yang seharusnya ada ya. Kalau sen itu apa yang ada. Jadi kalau apa yang seharusnya itu mengikuti norma. Ya. Dan di dalam solen ini manusia diberikan atau katakan diberikan pegangan kebebasan dan tanggung jawab. Jadi kalau kita bicara tentang oleh karena itu pada setiap kali demonstrasi misalnya unjuk rasa di negara manapun juga kalau demonstrasi sudah mulai tidak tertib artinya demonstrasi tidak tanggung jawab. Ya, langsung diambil tindakan oleh petugas di mana-mana. Anda mau pergi ke Amerika atau ke Rusia atau ke Cina ya dengan frekuensi macam-macam. Dan juga di Indonesia seharusnya begitu. Ya, kalau sudah mulai merusak, artinya dia tidak tanggung jawab. Nah, di dalam hukum ini untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib perlu pedoman objektif yang harus dipatuhi bersama. Jadi ada pedoman objektif. Misalnya tadi tentang kebebasan berdemonstrasi ya, atau hak untuk berdemonstrasi berdasarkan pendapat di bawah umum. Itu ada aturan yang dipenuhi. Misalnya harus ada pemberitahuan pada berbagai pemberitahuan ya, dan pemberitahuan itu nanti diberikan surat. Bahwa setelah mengetahui, nah di situ aparat keamanan akan mempersiapkan pengamanan, ya kan? Tidak bakal mungkin kalau demo itu ya diloloskan begitu aja. Dan kalau anarkis gimana? Yang terjadi kerusuhan. Itu sulit di situ ya. Tertib itu yang mendasari bidang solen ya. Dan ada pertanggungjawaban. Nah, di antara pedoman-pedoman itu mengatakan bahwa pedoman yang seharusnya atau solen itu bersumber pada Grundnorm, norma dasar. Grundnorm ini menyerupai sebuah pengadilan tentang tatanan yang diwujudkan dalam hidup bersama dalam negara. Nah, isi Grundnorm ini merupakan syarat transendental logis dari berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum positif harus berteman secara hierarki pada Grundnorm. Ya, dengan demikian Kelsen ini membuat teori tentang tertib yuridis. Jadi norma berjenjang kalau istilah sederhananya. Ya. Norma yang di bawah itu harus taat ya terhadap atau bersesuaian dengan norma di atasnya. Ya, kan seperti itu ininya pesannya. Dan konsep ini dikenal sebagai Steubenville theory, lapisan-lapisan aturan menurut tingkatan. Dan ini adalah suatu bentuk tertib yuridis. Di dalam konstruksi ini ya, jenjang-jenjang perundang-undangan itu diberlakukan. Seluruh sistem perundang-undangan mempunyai satu struktur piramidal, mulai dari yang abstrak yaitu Grundnorm sampai dengan yang konkret seperti undang-undang, peraturan perundang dan sebagainya. Jadi menurut Kelsen cara mengenal suatu aturan yang legal dan yang tidak legal adalah mengeceknya logika Sternberg dan Grundnorm menjadi batu uji. Nah, versi lain disampaikan oleh positivisme yuridis kontemporer Hart. Nah, saya ingin berhenti dulu di posisi Hans Kelsen. Nah, tersebut namanya Hans Nawiaski. Ya, sama-sama orang Rusia. Nah, pengetahuan Kelsen ini dipakai dalam bentuk Mahkamah Konstitusi Austria ya 1920.
Jadi Mahkamah Konstitusi pertama itu ada di Austria. Ya, Austria itu ibu kotanya Wina. Kira-kira kalau naik kereta dari Munchen itu 3 jam. Ya, Anda harus lebih dulu tuh, namanya kota Strasbourg, kota coklat. Ya. Jadi itu dibentuk pertama. Setelah itu baru di Jerman dibentuk, terutama di negara bagian Bavaria. Ya. Ini mengajukan kriteria untuk membedakan antara peraturan yuridis dan tidak yuridis. Menurut Hart, ya, secara umum pengertian tentang hukum tepat sebab sebenarnya adalah perintah. Ya. Perintah disebut hukum dikeluarkan oleh seorang berkuasa dan perintah-perintah biasa ditaati. Tapi itu tidak cukup untuk mengetahui suatu peraturan bersifat legal, dan karenanya sungguh-sungguh hukum, kata Hart, kita minimal harus insaf tentang 2 jenis kaidah hukum. Ada kaidah hukum yang menentukan kelakuan orang, kaidah primer, dan ada kaidah hukum menentukan syarat bagi berlaku suatu kaidah tersebut, kaidah primer tersebut, atau sekunder. Kaidah sekunder itu disebut sebagai pengenal atau rules of recognition. Sebab kaidah itulah yang memberitahu pada kita manakah hukum yang sah. Petunjuk pengenal itu berkaitan dengan kompetensi bidang hukum. Karena adanya petunjuk itu, masyarakat menerima undang-undang dan peraturan tertentu sebagai berlaku. Jadi misalnya kaidah pengenal dan hukum, misalnya dekret presiden, peraturan DPR, statut dan sebagainya macam. Petunjuk pengenal yang paling umum ditentukan oleh konstitusi. Jadi dasar utama adalah konstitusi sebagai kaidah pengenal. Baru di bawahnya kaidah petunjuk adalah undang-undang. Dan ini berkesan dengan teori Grundnorm atau Stupid Bow teori dari Hans Kelsen. Jadi kalau misalnya konstitusi mengatakan setiap orang, ya, atau katakanlah negara harus mengalokasikan anggaran pendidikan 20% minimal dari APBN. Kemudian ada undang-undang APBN, ya, tidak mengalokasi itu di bawahnya. Seperti 11% misalnya, ya kan. Nah, kaidah ini ya pernah diperiksa, ya, di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga Presiden SBY pada saat itu dipaksa untuk mentaati aturan konstitusi. Kalau tidak, maka undang-undang APBN itu akan batal demi hukum. Itu yang terjadi pada saat itu.